Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kita. Kita akan bangkit berdiri saudara, kita akan nyanyikan pujian Tuhan ku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan
Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya minta dengan hormat Ibu Norma nanti akan bawa berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Makasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, seperti pujian ini mengatakan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Karena dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu terhadap hidup kami? Kalau kami masih boleh ada hingga detik ini dalam kondisi baik, semuanya semata-mata anugerah-Mu. Semua semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang menyelidiki nurani dan batin kami yang paling dalam. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu dari segala yang ada di dalam hati pikiran kami, Bapa. Pada saat pagi hari ini kami datang dan kerendahan hati, Tuhan. Ampuni Tuhan semua dosa kesalahan kami. Di dalam hati nurani kami yang paling dalam, mungkin masih tersimpan dosa, segala kejahatan tidak berkenan di hadapan Engkau. Saat pagi hari ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah belas kasihan dan pengampunan-Mu sekali lagi kembali turun kepada kami semua, Bapa. Ampuni semua kesalahan kami. Tolong kami, berkati, urapi kami, Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu mengingat akan kasih-Mu, kemurahan-Mu yang begitu baik. Kalau di dalam setiap tarikan napas hidup kami ini, semua adalah kemurahan-Mu, adalah kewajiban kami untuk menyenangkan hati-Mu dengan apapun yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kalau kami pagi hari ini datang di rumah-Mu, Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh kami tulus ikhlas dengan satu motivasi untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang melayani ibadah pagi hari ini, Tuhan. Engkau urapi. Terlebih lagi Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sebentar nanti juga mau menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Tuhan, berkati, urapi beliau Bapa. Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah ini dengan satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita akan nyanyikan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan
akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan nyanyikan pujian berkat anak cucu. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, kita aminkan pujian ini ya saudara. Pasti anak cucunya dijamin sama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini dan persembahan boleh dijalankan. Kasih Allah pada kita, diberkatilah Di mana-mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Jamah kami Yesus, penuhi kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar Tante Esther untuk berdoa buat firman Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau baik. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan.
kami masih diberikan waktu untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan. Ini semua kemurahan-Mu yang terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau senang ketika mendengar pujian penyembahan kami. Apa yang kami lakukan saat ini, kami rindukan hati Tuhan disenangkan. Karena itu yang harus kami lakukan selama kami masih bernafas di dunia ini. Tuhan, terima kasih berkati Ibu Hana yang sudah membawa kami memuji dan menyembah Tuhan. Pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanan yang Tuhan percayakan baginya, Tuhan berkati. Kami mau menyediakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk kami melangkah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu menjadi berkat buat setiap kami. Baik kami yang ada di ruangan gereja ini maupun yang menonton melalui YouTube, diberkati oleh Tuhan. Karena itu yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan kami diubahkan. Lewat firman Tuhan kami diarahkan apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Dan Engkau tetap ada bersama kami di tempat ini. Engkau menguasai setiap ruang hati kami, agar fokus kami bukan kepada hal yang lain, tapi hanya kepada Yesus saja. Firman Tuhan itu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau kasih waktu saudara untuk satu bapak yang berulang tahun kemarin untuk bersaksi. Mari Pak Ate. Silau nih Pak Ate. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus memang luar biasa ya. Dia telah memberkati kepada saya, sekeluarga. Terutama Tuhan mempercayakan kepada saya 1 tahun lagi. Ya, itu karena bukan kekuatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan kepada saya. Waktu saya membaca firman Tuhan ya, di Mazmur 90 ayat 10 itu firman Tuhan katakan umur manusia itu cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kesananya ya tinggal kesusahan katanya. Tapi saya merasakan, aduh Tuhan, berarti saya sudah waktunya pulang ini Tuhan. Jangan dulu Tuhan, saya masih mau Tuhan melayani Engkau, memuliakan Engkau. Beri kesempatan Tuhan Yesus. Tapi waktu saya baca lagi di Kejadian 6 ayat 3 ya, firman Tuhan katakan, Roh Tuhan tidak selamanya ada pada manusia. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa umur manusia itu 120 tahun. Saya bilang, yes Tuhan. Berarti saya baru 20 tahun Tuhan. Nah itu ya, tapi benar ya. Setelah kita klaim firman itu, ternyata saya diberikan kekuatan, kesehatan yang merasakan benar-benar 20 tahun itu ya. Bagaimana kita yang baru umur 20 tahun kan, wah semangat ya. Itu, ada Tuhan baik ya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kayak kita, selagi Tuhan memberi kesempatan, jangan kita sia-siakan. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan,
otomatis Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, berkat melimpah supaya kita dapat menikmati kebesaran Tuhan. Kita bisa saksikan kemana saja bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau semua orang punya semangat seperti Pak Ate, luar biasa. Senang selalu. Ya. Kondisi kita seperti saat ini Bapak Ibu, ya, mesti dibawa santai, dibawa senang. Apapun yang sedang kita hadapi, ketika kita hadapi dengan sukacita, percaya pertolongan Tuhan pasti kita akan alami. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Alkitab Tuhan kita. Pak Ate pegang mic-nya nih sampai panas akit ini mic-nya ini. Semakin semangatnya, puji Tuhan. Baru umur 20 tahun sudah. Injil Lukas pasal yang ke-7. Saudara nanti baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 di rumah. Saya akan baca ayatnya yang ke-10 saja. Ya. Nah, mempersingkat pembacaan saudara karena ada beberapa poin yang akan kita lihat, kita dapat di sana. Saya akan baca ayat yang pertama dulu sampai kedua, loncat ayatnya yang ke-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 10. Saudara nanti baca di rumah ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinya hamba perwira itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ada beberapa poin yang akan kita lihat dari seorang perwira. Seorang perwira yang dikatakan di sini, ya, sangat menghargai, ya. Di situ ada seorang perwira di Kapernaum, ada seorang perwira yang sangat menghargai hambanya, dan didapati hambanya sedang sakit, bahkan hampir mati. Saudara, Kapernaum adalah disebut kota hitam karena semua bangunan di Kapernaum itu dibuat batu berwarna hitam. Jadi semua bangunan di kota Kapernaum itu semuanya warna hitam. Hanya tempat ibadah orang Yahudi atau sinagog yang berwarna putih. Jadi selain tempat ibadah, semuanya bangunan tidak boleh ada warna kuning, warna merah, warna apa, hanya dicat pakai warna hitam. Makanya di Kapernaum selalu warnanya hitam. Semua disebut kota hitam. Tapi saudara, Bapak Ibu, tahukah bahwa arti kata Kapernaum itu, ya, namanya adalah rumah penghiburan. Jadi Kapernaum itu, saudara, bahasa Ibraninya adalah rumah penghiburan. Di sana ada, kalau saudara pernah baca Injil, kitab Injil, ada emaknya, mertuanya daripada Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum. Nah, saudara, kembali
kita akan lihat saudara poin-poin yang luar biasa dari seorang perwira yang sangat menghargai hambanya ini yang sedang sakit dan hampir mati. Kita akan lihat saudara poin-poin di mana kita akan melihat ketika kita dapati kehidupan dari seorang perwira ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia penjajah yang menjajah orang Palestina. Tapi dia begitu mengasihi, menghargai hambanya yang sedang sakit. Dan didapati ayat yang ke-10 ada kesembuhan ketika dia pulang ke rumahnya. Poin yang pertama, saudara, saya akan cepat saja. Poin yang pertama, ya, dalam bahasa Inggris, saudara, di sini kita di bahasa kita ejaan bahasa Indonesia, dia memakai kata seorang hamba yang sangat dihargai. Tapi dalam bahasa Inggris dia memakai kata near to him, ya, dekat dengan dia. Ya. Jadi hambanya ini sangat dekat dengan perwiranya. Entah saya nggak firman Tuhan nggak memberitahu ini hambanya ini orang dari mana, kulit hitam kah, ya, budak dari mana kah, tidak diberitahu. Tapi dijelaskan di sini firman Tuhan katakan hamba ini sakit dan hampir mati. Yang saya mau katakan kita dapati saudara, poin yang pertama dari seorang laskar ini yang bagaimana dia boleh mengalami sesuatu penghiburan di rumahnya. Yang pertama, dia dekat dengan orang miskin, orang yang papa. Dia peduli sama orang yang di bawahnya dia. Dia peduli kepada orang yang gak punya apa-apa. Pagi ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara mesti tahu Tuhan Yesus dekat dengan saudara. Amin. Tuhan Yesus itu peduli kepada saudara. Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan saudara. Di sini dikatakan ada seorang perwira, ya, yang menghargai, yang mengasihi, yang dekat dengan hambanya. Saudara, saya mau buka 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari siapa saudara? Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita, saudara? Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga katakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Perwira kita, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Kita adalah bawahannya Tuhan Yesus. Kita adalah prajuritnya Tuhan Yesus. Tadi yang bersaksi katakan, Tuhan jangan dulu panggil saya. Saya masih ingin bersaksi bagi Tuhan. Saya ingin melayani untuk Tuhan. Saya ingin menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Amin. Betul ya Pak Tek? Saudara, umur kita sampai saat ini kita boleh ada, bukan karena kita dekat dengan siapa yang kita kenal. Tapi saudara, Bapak Ibu, boleh ada sampai saat ini, itu karena saudara punya Tuhan Yesus yang dekat dengan saudara. Amin. Kalau saudara dibawa masuk di kondisi seperti saat ini, masih boleh lewati fase-fase kehidupan yang luar biasa, saya mau katakan. Ya, saudara bisa lewati masa, ya, COVID-19 ini periode pertama, kedua, dan masuk periode ketiga ini, itu karena anugerah Tuhan.
Ketika saudara melihat kiri kanan saudara, ada yang meninggal lah, ada yang sudah lewat saudara karena COVID. Kalau saudara masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih mengasihi saudara. Dan saudara masih perlu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Tuhan mau deketin kita, tapi kita mau jauh, saudara. Tuhan mau ngampiri kita, tapi kita mau, Tuhan tak dulu. Dan tak dulu Tuhan, saya lagi happy, lagi senang. Nanti kalau lagi susah, saya cari Tuhan. Benar begitu Bapak Ibu? Lagi senang, lagi susah, dekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan senang kalau kita dekat dengan Dia. Dan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di rumah kita sendiri. Amin. Poin yang kedua, saudara, dari seorang perwira ini yang kita akan bisa lihat, ya. Ketika perwira itu, ayat yang ketiga, mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Poin kedua, yang pertama saudara, perwira ini dekat sama orang yang tidak punya apa-apa, peduli kepada orang yang tidak punya apa-apa, mengasihi orang yang tidak punya apa-apa. Bisa saja saudara perwira ini masa bodoh sama budaknya, tidak masalah. Zaman dulu gak ada yang namanya HAM, ya. Gak ada orang-orang yang dipukul apa-apa. Saya nonton di Instagram saudara, ada seorang ibu pembantu rumah tangga seret-seret anak majikan, tarik, ngeri. Makanya sekarang cuma gara-gara satu orang asisten rumah tangga, semua asisten rumah tangga yang baik kena dampaknya. Betul ya? Sama saja. Cuma gara-gara satu orang, ya, ojek online, cuma gara-gara satu orang, tapi semuanya dampak kepada orang lain. Cuma gara-gara satu orang bisa membuat bahaya yang luar biasa. Amin. Kalau kita dekat sama orang yang gak punya apa-apa saudara, ternyata Tuhan senang. Kita tadinya orang berdosa yang seharusnya sudah meninggal karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Saudara, mari belajar seperti Ayub. Sebelum dia tidur, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia bawa korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, istri, anak-anak. Kalau kami sepanjang hari ini sudah berbuat dosa, kalau kami tanpa sadar perkataan kami, hidupan kami, apa yang kami lakukan tidak berkenan. Ini orang kaya, orang sukses, orang yang luar biasa. Dia tahu minta ampun, datang kepada Tuhan atas pelanggaran. Yang kedua, saudara, saya nggak mau lama di sana. Yang kedua, ketika dia dengar Yesus hadir ada di kota Kapernaum, dia nggak cari dokter untuk hambanya ini, tapi dia cari siapa? Dia cari Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit, engkau perlu apa-apa, engkau lagi butuh apa-apa, jangan kemana-mana, cari Tuhan Yesus, maka kau akan dapat jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Jadi malam saya besok Bapak Yohanes, biasa jalan begini sekarang, begini sudah, badan jalan besar. Sekarang sini Pak, sakit. Kenapa? Pusingnya kenapa? Kena sinusitis. Nggak boleh makan enak-enak, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan yang dingin-dingin, nggak boleh makan yang pedas, nggak boleh makan yang asin. Ya, jadi apa saudara? Kalau semua kena sinusitis saudara, ya tawar semua. Karena apa? Boleh makan, tapi itu memicu sinusitisnya itu kembali kepada sinus.
Saya bilang, udah gak usah kemana-mana, diem aja dulu. Berarti istirahat. Cari Tuhan dulu. Minta perkenanan dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Kalau kita ngalami sesuatu, saudara, jangan salahin diri sendiri, jangan salahin sama Tuhan. Tapi mari, berarti ada maksud Tuhan yang baik untuk kita semua. Amin. Kalau engkau ada masalah, engkau lagi sakit, engkau lagi butuh sesuatu, jangan kemana-mana, datang cari Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan, menyembuhkan engkau, saudara. Perwira ini, dia punya uang, dia punya segala-galanya, saudara. Dia peduli, dia mengasihi budaknya. Walaupun dia punya hak masa bodoh saja, biarin, saudara. Tapi pedulinya yang luar biasa. Perwira ini, dia cari bukan hanya dokter, tapi dokter di atas segala dokter. Seorang spesialis yang dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit dan hampir mati. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 10 katakan, dia pulang ke rumah, dia dapati ada penghiburan yang luar biasa. Hambanya sembuh. Yang ketiga, kembali ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Yang pertama, dia peduli kepada orang yang lemah. Perwira ini, dia peduli kepada hambanya. Yang kedua, dia tahu yang bisa menyembuhkan hambanya cuma Tuhan Yesus. Yang ketiga, poin yang ketiga, dia datang kepada tua-tua Yahudi. Artinya, saudara, poin yang ketiga, mari hormati orang tua. Amin. Mari hormati orang yang lebih tua daripada kita. Saya selalu bawa ilustrasi tentang bulu tangkis, saudara. Di bulu tangkis, saudara, hari Sabtu ada satu bapak-bapak namanya Pak Om Ayen. Om Ayen. Puji Tuhan, umurnya baru 77 tahun, saudara. Ayen. Tapi seringkali selalu diejek, selalu diapain, saudara. Kayak, aduh, ini sudah umur 77 tahun, tapi dianggap sama yang muda-muda, ya dihormati. Selalu diejek, selalu dihina. Saya bilang, oh, kok diem aja? Udah. Saya sudah ngalami itu. Saya santai aja. Biarin aja yang muda. Nanti juga mereka akan alami pada saat di usia saya. Jadi, benar juga. Saat ini, saudara, di saat kita masih ada umur yang banyak, mari menaruh hormat kepada yang lebih tua daripada kita. Mari menghormati orang tua kita. Mari menaruh hormat kepada orang yang mengasihi kita, orang tua kita. Ini perwira ini, dia datang kepada tua-tua. Dia datang, saudara. Dia menghormati orang yang lebih tua daripada dia, memohon kepada dia. Hasil yang kita bisa lihat, saudara, poin yang keempat, dia katakan sini ayat yang keempat, mereka datang. Siapa ini mereka? Tua-tua orang Yahudi datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, perwira itu layak engkau tolong, Tuhan. Ternyata, saudara, kalau kita menghormati orang tua kita, ada ayat juga katakan, hormatilah orang tuamu, maka akan lanjut umurmu di bumi di mana engkau berada. Amin. Bagi anak-anak muda, ya, hormati orang tuamu, hormati yang lebih tua daripadamu, maka lanjut usiamu di umur di dunia ini akan Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Poin ketiga,
Perwira ini hubungannya dekat, menghormati orang-orang tua yang Yahudi yang ada. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Ayat 4 katakan, dia layak engkau tolong Tuhan. Yesus tolong dia karena dia layak engkau tolong. Kita menaruh hormat kepada Nabi tua, menghormati orang tua kita, mengasihi, menghargai orang tua kita. Firman Tuhan katakan, dia layak ditolong Tuhan. Saudara mau ditolong Tuhan? Gak ada amin. Hormati orang tua, hormati, kasihi orang yang lebih tua daripada. Poin keempat, ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, perwira ini luar biasa. Dia menjajah negara di mana dia ditempatkan. Dia bukan saja mengasihi budaknya, tapi dia mengasihi bangsa yang dia jajah. Dia peduli kepada bangsa yang dia jajah. Dia walaupun dia jajah, tapi dia mengasihi. Dia kan mau dia berkata, saya mau katakan saudara, kalau pakai kata-kata saya, walaupun dia ditempatkan di negara jajahannya, tapi dia menaruh hormat kepada orang-orang di sana. Dia tidak memperbudak dengan apa yang dia lihat di negara-negara di mana dia boleh pernah ada, tapi dia boleh mengasihi bangsa yang dia jajah. Dan dia peduli kepada tempat ibadahnya mereka. Ada satu artis, ya, dia diam-diam bangun rumah ibadah, bangun gereja. Waktu dia mau didoain, dia nangis sudah. Dari seberang bisa bangun gereja. Terima kasih ya, sekali lagi saya mengatakan jemaat yang sedang ulurkan dana untuk renovasi rumah ibadah ini tambah-tambah ya. Ini jadinya saudara suaranya nggak terlalu keluar karena sudah pasang. Ini agak meredam juga ternyata ya. Ada styrofoam ya dari Bu Norma, kemudian ditempel lagi dengan wallpaper ini, jadi ngeredam suaranya lebih enak, jadi nggak terlalu keluar ya. Saudara bisa masuk, sudah dicat apa semua, baik saudara ya. Terima kasih buat uluran bantuan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Seperti perwira ini, dia layak engkau tolong Tuhan. Yesus, engkau perlu bantu dia karena dia mengasihi bangsa kita, karena dia peduli kepada gereja kita. Luar biasa ya. Poin kelima, ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahmu. Ketika perwira ini minta tolong kepada tua-tua orang Yahudi, tolong minta Yesus datang ke rumahnya supaya bisa mendoakan, menyembuhkan hambanya yang sedang sakit dan bahkan hampir mati. Tua-tua orang Yahudi datang kepada Yesus, Tuhan tolong, engkau layak tolong perwira ini, karena perwira ini mengasihi bangsa kita, mengasihi, peduli kepada mereka yang tidak punya apa-apa. Dan dia bangun gereja kita, tempat ibadah kita.
ketika mereka Yesus dan murid-murid dengan orang tua-tua Yahudi datang ke rumahnya. Firman Tuhan katakan ayat 6, perwira itu menyuruh apa saudara? Sahabat-sahabatnya. Saudara, keluarga kita mungkin jauh dari mana-mana. Kita jauh dari keluarga. Tapi kalau kita punya sahabat yang baik, yang akan selalu bersama dengan kita. Poin yang kelima, ya, dia punya sahabat yang peduli sama dia, karena dia peduli dengan sahabatnya. Kalau ada orang yang perlu kita tolong, kita saling tolong menolong, kita punya sahabat yang luar biasa, yang lebih jauh, lebih hebat, lebih baik daripada keluarga kita. Ada peribahasa katakan lebih enak dengan punya sahabat daripada yang jauh, apa gimana itu ya? Jadi lebih enak punya sahabat yang peduli sama kita, ya. Seperti perwira ini, dia punya sahabat yang luar biasa, yang peduli kepada dia, yang tahu kesusahannya dia. Ada keluarga mungkin yang dekat tapi nggak peduli kepada kita. Tapi ada seorang sahabat yang peduli sama kita. Yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, ya, punya sahabat yang luar biasa, yang peduli, yang mengasihi kita. Hasil dari semuanya ini saudara, kita dapati ayat yang ke-10 katakan, setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kapernaum adalah rumah penghiburan. Kalau engkau ingin mengalami di rumahmu ada penghiburan senantiasa, poin yang pertama, lakukan seperti perwira ini. Peduli kepada orang yang tidak punya apa-apa. Peduli kepada orang yang perlu kita tolong. Poin yang kedua dikatakan apa saudara? Puji Tuhan. Poin yang kedua, poin pertama, bukan perwira ini bukan saja dekat sama orang besar, tapi juga dekat dengan orang kecil. Poin yang kedua dikatakan dia gak kemana-mana, dia cari Tuhan Yesus, dokter di atas dokter yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong hambanya yang sakit ini. Poin yang ketiga, ya, menghormati orang tua. Poin yang keempat, ya, peduli kepada siapapun, bangsa ya, orang perwira ini, ya, dia mengasihi bangsa yang dia jajah. Dia mengasihi orang yang dia jajah saudara, ya. Dan juga dia bantu tempat ibadah di mana dia ditempatkan di sana. Poin yang kelima, mari saudara, kalau kita punya sahabat, jangan kita sakiti sahabat kita. Saudara punya sahabat yang setia, jangan sakiti sahabat saudara. Bantu satu dengan yang lain dan mengalami penghiburan di rumah di mana engkau tinggal, mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Perwira ini yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi dia tahu siapa Tuhan Yesus. Kita sudah percaya, sudah dilahirkan baru, ya. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita masih ada sampai saat ini mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Pakai semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kita hanya sementara di dunia ini, tapi mari pakai kehidupan kita, kesempatan yang ada, untuk kita boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari tutup mata jasmani kita. Kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi ini.
Kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita berkata, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Perwira ini yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi dia tunjukkan seorang perwira bagaimana dia boleh bersikap. Seorang yang luar biasa. Walaupun dia berhasil, walaupun dia punya apa segala-galanya, tapi dia punya kepedulian yang luar biasa. Dia peduli kepada budaknya, dia peduli kepada bangsa di mana dia ditempatkan, di mana negaranya menjajah bangsa itu. Dia peduli, dia mengasihi orang-orang di sana. Dia menghormati orang-orang tua yang ada di sana, di negara tempat di mana dia jajah. Kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang sulit sekalipun, dapat Tuhan Yesus lakukan, dapat Tuhan Yesus lakukan, kerjakan. Mari peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Peduli kepada orang-orang yang perlu kita tolong, perlu kita bantu. Dan jangan ingat-ingat apa yang kita pernah tolong orang. Percayalah apa yang kita tabur, Tuhan juga yang akan balas. Hormati orang tua kita. Hormati orang yang lebih tua daripada kita. Mengasihi bangsa lain, mendoakan bangsa yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Negara Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia, doakan mereka, saudara. Peduli kepada mereka. Bantu di mana kita boleh ada. Rumah ibadah. Saudara dengar ada rumah ibadah yang perlu engkau saudara tolong, bantu saudara. Karena kalau kau ingin mengalami tempat penghiburan, rumah penghiburan dalam rumahmu, mengalami penghiburan senantiasa, alami sesuatu yang baik, kerjakan sesuatu yang dengan yang baik. Mari percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang lebih dari apa yang kita sudah kerjakan, karena kita punya Tuhan yang sanggup mengerjakannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Yesus, seperti pujian ini, kami mau percaya kepada Tuhan. Percaya yang lebih sungguh lagi, karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang dapat memberi penghiburan dalam rumah kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memampukan kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada. Biarlah di rumah mereka terjadi penghiburan secara luar biasa. Tuhan dapat membangkitkan sesuatu yang sudah lama, yang sudah hilang. Tuhan bisa kembalikan. Ada penghiburan yang dari surga yang memampukan kami
untuk boleh percaya kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Jika kami dalam kesusahan, kami tahu kami harus datang kepada siapa? Karena hanya Tuhan yang dapat menolong, menyelesaikan, membereskan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan saat ini kami berdoa untuk sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Yohanes, bahkan jemaat Tuhan yang lain. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus sanggup menolong, menyembuhkan Pak Yohanes dan jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit. Dengan kuasa biru darah-Mu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dialami oleh Pak Yohanes. Tuhan beri semangat hidup kepada Ibu Lili Amelia, semakin dapat kekuatan yang baru. Boleh percaya Tuhanlah sumber kekuatan daripada Ibu Lili Amelia. Mengucap syukur dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Mengucap syukur, kami percaya kepada Tuhan. Kami punya komandan dalam kehidupan kami yang membawa kami menghadapi medan peperangan sekali apapun. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena kami punya komandan yang luar biasa, yang peduli mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati firman Tuhan, biar tertanam dalam kehidupan hati setiap jemaat Tuhan, bertumbuh berbuah, muliakan agungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian dan korban persembahan kedua dijalankan. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, itu yang disediakan oleh Tuhan. Tak pernah lihat mata, ia tak pernah didengar telinga, ia tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kalau saudara, saya mau katakan, kalau saudara masih sehat, carilah Tuhan. Tuhan akan cari engkau dan menolong dan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tamatkan ibadah kita. Sudah kita pakai berdiri sekali lagi. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya ulang tahunnya. Tanggal berapa ulang tahunnya? Juni. Soalnya kalau sudah dekat-dekat kan mau minta makan. Bulan apa? Udah lewat. Dosa. Aduh. Tanggal Februari. Aduh, udah lewat. Ya, kita akan tamatkan ibadah kita. Mari Pak Ate, sudah kita ke depan berlutut. Kita akan berdoa buat Pak Ate. Berlutut Pak Ate. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Haleluya. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari
anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik, amat baik. Terlebih bagi Pak Ate yang ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan masih percayakan umur 1 tahun lagi, tanggal 18 Maret. Bagi Pak Ate, semua kan anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa berkati Pak Ate dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hal yang luar biasa untuk Pak Ate alami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan, ampuni dosa hamba-Mu Tuhan. Sebelum hamba-Mu turun tangan, kiranya Allah yang turun tangan lebih dahulu memberkati. Karena hamba memohon berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berkati dengan umur yang banyak kepada Pak Ate yang ada. Kamu berdoa bertambahnya umur, bertambah lagi yang kan Tuhan Yesus tambahkan kepada Pak Ate yang ada. Kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan dengan hal yang luar biasa. Kemana aku pergi Pak Ate menjadi saksi Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan bagi Tuhan, untuk boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan bawa Pak Ate dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita, kekuatan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai, memampukan Pak Ate hari lepas hari mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, pribadinya, kehidupannya, keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Tuhan sudah tolong ibadah kami. Berkati yang sudah memandu pujian. Berkati Tuhan. Ada upaya menyertai yang sudah melayani. Dan kami semua yang beribadah diberkati, ditolong, disembuhkan, dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang akan melanjutkan aktivitas kegiatan sepanjang hari ini. Sertailah Immanuel, menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Diberi kesehatan, kekuatan, hal yang baik, hal yang luar biasa dialami oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami kesedihan, kesusahan, Tuhan beri kelegaan, beri mereka sukacita yang dari surga, untuk mereka boleh melangkah datang beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kebutuhan, keperluan setiap kami. Tuhan sanggup, Tuhan mampu mengadakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur
dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari lepas hari, puji Tuhan, dimulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Puji Tuhan. Benar-benar nih 18 tahun ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mari Pak Ibu Ani mau dipilih bareng Pak Ate di sini dulu, depan sini dulu, terus kita mau nyanyiin dulu ya. Sini, depan sini dulu. Situ Pak, nggak dengar. Yuk kita nyanyiin dulu ya. Duduk aja jemaah. Jemaat boleh duduk, boleh ngantri nanti mau terima buahnya, lilinnya. Nyanyi dulu ya, kita nyanyiin dulu padanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Dikulirin tapi make a wish dulu. Ya. Bentar. Nanti dihitung 3, baru tiup. Kita nyanyi dulu tapi ya. Dari 100 ya Pak Teh. Dari 100. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Pak Ate. Selamat ulang tahun Pak Teh. Tuhan memberkati. Oh, pernah nungguin Pak Teh? Oh,